Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman kelas B. Ya, teman-teman ASIS kelas B. Melanjutkan video sebelumnya, ini aku juga membuat video ini dalam rangka untuk mengganti salah satu pertemuan kita waktu kita libur pilkada, sekaligus kita refresh lagi materi chapter 10 dan 11. Karena ya walaupun di simulasi UAS 1 itu kita udah latihan tipe soal yang paling mungkin muncul karena berdasarkan soal UAS sebelumnya, tapi nggak ada salahnya buat kita latihan soal-soal lain juga. Nah, di sini di video ini aku akan bahas langsung chapter 10 dan 11. Walaupun masing-masing satu soal aja ya. Nah, mulai dari chapter 10 atau 11 dulu? 10 dulu ya. 10 dulu. Nah, di chapter 10 ini kita bahas mengenai sistem kos dasar manufaktur. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita kerjakan. Harapannya aku teman-teman masih ingat ya materinya. Jadi kita di sini hanya review ulang soal latihan. Nah, di sini disajikan eh, data keuangan pabrik biskuit Kampion. Disebutkan bahwa selain statement keuangan untuk kepentingan pihak luar, manajemennya itu juga memerlukan informasi terkait kos produksi. Sehingga ini dikumpulkan sebagian data keuangan berkaitan dengan produksi dan operasi selama 1 tahun yang berakhir di 31 Desember 2002. Ini ada post statement laporannya dari mulai kas sampai dengan potongan pembelian terigu ini. Ini semua datanya ya di tahun 2002. Nah, biskuit dikemas dalam kaleng dalam beberapa ukuran. Bahan utama biskuitnya, bahan utama roti adalah terigu dan gula. Selain itu diperlukan pula bahan penolong berupa ragi, zat perwarna, dan zat pengawet. Untuk mengirim produk, perusahaan biasanya menggunakan karton, pita perekat, dan pita pengikat yang merupakan bahan habis pakai. Perusahaan juga memerlukan bahan habis pakai berupa oli pelumas, cairan pembersih, dan kain pembersih. Nah, disediakan catatan sediaan barang yang menunjukkan data berikut. Ini data di awal periode 1 Januari 2022 dan ini data di akhir periode 31 Desember 2022. Ini untuk terigu berarti bahan sediaan bahan baku ya. Lalu ada biskuit dalam proses dan biskuit kalengan berarti sediaan jadinya. Nah, kita diminta untuk menjawab beberapa soal ini. Mulai dari yang A dulu ya. Ini belum dihapus. Sorry. Mulai dari yang A dulu. Kita diminta untuk menghitung pemakaian bahan baku selama tahun 2022. Maaf, 2002. Berarti kalau untuk menghitung pemakaian bahan baku, normalnya rumusnya adalah bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dikurangi bahan baku akhir. Oke, pemakaian bahan baku. Berarti rumusnya sediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih bahan baku awal. Maaf, bukan bahan baku awal ya. Pembelian bersih bahan baku dikurangi sediaan bahan baku akhir. Oke. Nah, kita coba lihat sediaan bahan baku awalnya. Berarti kita dapat dari ini. Ya, di 1 Januari itu ada 28, 340, 30 juta. 28, 340 ribu. Ini kita tambahkan dengan pembelian bersih bahan baku. Kita coba cari di datanya, mana yang merupakan pembelian bersih. Oh, ternyata ada ini, pembelian terigu dan gula. Jadi kita tambahkan 121.750 ribu. Tapi jangan lupa kalau ini tuh pembelian bersih. Kita coba cari akun lain yang berhubungan dengan pembelian bahan baku. Ternyata ini ada potongan pembelian terigu gula atau secara nggak langsung ini kayak diskon ya. Jadi ini harus dikurangkan biar dia jadi pembelian bersih. Terus ini kan pembelian bersih 421.750 dikurangi 347 ini pembelian bersih ya. Tadi kita harus mengurangi dengan sediaan bahan baku akhir. Berarti kita kurang lagi. Sediaan bahan baku akhir. Kita
Kita cari di data ini. Oh, berarti ini yang 31 Desember terigu dan gulanya berapa? 21.938.000. Kayak gini ya untuk angkanya. Sekarang kita coba yang langsung biar ketemu hasilnya. Ini tadi ditambah dengan persediaan, maaf, pembelian, dikurangi dengan potongan pembeliannya, dikurangi dengan bahan baku akhir. Oke, jadi bahan baku yang dipakai selama tahun 2002 adalah sebesar 424.682.000. Nih ya pemakaiannya. Lalu kita diminta untuk yang B, ini menghitung total cost pemanufakturan. Kalau cost pemanufakturan, itu coba dibuka lagi catatannya, rumusnya adalah sediaan dalam proses awal ditambah biaya produksi, di mana biaya produksi ini ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Langsung tulis aja ya, cost pemanufakturan, itu rumusnya sediaan dalam proses awal ditambah bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead, cost overhead. Jadi secara nggak langsung kayak sediaan dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi ya, karena biaya produksi ini ketiga ini. Ingat, cost pemanufakturan. Beda dengan cost barang manufakturan. Kalau cost barang manufakturan berarti nanti dia dikurangi dengan sediaan dalam proses akhir. Kalau cuma cost pemanufakturan yang di chapter 11 ini, dia cuma ditambahkan dengan sediaan dalam proses awal. Jadi langsung kita masukkan sediaan dalam proses awal, kita lihat di 1 Januari, biskuit dalam prosesnya ini. Terus kita tambah dengan bahan baku. Pemakaian bahan bakunya kita udah tahu dari poin A tadi, segini. Terus kita tambah juga dengan tenaga kerja langsung. Kita cari gaji untuk pengolah dan pencetak roti. Ingat ya, yang tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan produksi. Jadi yang ini aja, yang dia memegang langsung barang yang diproduksi itu. Jadi kalau pengawas tuh nanti masuknya ke BOP. Nah, terus udah ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan cost overhead. Nah, cost overhead ini pasti banyak ya. Jadi kita coba eliminasi satu-satu. Jadi mulai dari sekitar sini. Jadi pemakaian bahan penolong overhead. Gaji pengawas produksi termasuk overhead. Asuransi pabrik termasuk overhead. Listrik dan air produksi overhead juga. Tapi kalau listrik dan air penjualan itu bukan karena itu nggak ada kaitannya dengan produksi atau pabrik. Nah, lalu ada depresiasi bangunan pabrik itu juga overhead, kita tambahkan. Lalu ada lagi apa? Mesin. Mesin untuk produksi itu overhead juga, depresiasi mesin. Lalu ada juga reparasi mesin, ini overhead juga. Lalu ada pemakaian bahan habis penjualan, ini bukan, karena untuk penjualan ya, gaji sopir kendaraan pengiriman juga bukan, karena itu nggak terkait dengan produksi. Gaji pegawai pembukuan juga tidak, potongan tidak. Berarti udah sampai ini aja. Kita coba lihat. Nah, jadi hasilnya adalah 902.281.000. Ini ya kos pemanufakturannya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk menghitung kos barang manufakturan. Berarti kos barang manufakturan itu tadi elemennya hampir mirip dengan kos pemanufakturan, cuma kalau dia itu dikurangi dengan sediaan akhir, sediaan dalam proses akhir. Jadi kos barang manufakturan, kayaknya enakan ke bawah ini ya. Jadi sediaan dalam proses awal, ini berarti ini nggak perlu. Sediaan dalam proses awal nanti ditambahkan dengan bahan baku, ditambahkan dengan tenaga kerja langsung, ditambahkan dengan overhead, cost overhead, dikurangi dengan sediaan dalam proses akhir.
Jadilah cost barang manufakturan. Dan dalam proses awalnya tadi kita dapat dari sini biskuit dalam proses, bahan bakunya kita dapat dari poin A, tenaga kerja langsung kita dapat dari biaya gaji untuk pemolah dan pencetak kue, overheadnya tadi kita coba itu lagi ya berarti. Tadi mulai dari mana? Dari sini. Makan bahan penolong, gaji pengawas, terus asuransi, listrik air produksi, depresiasi bangunan pabrik, depresiasi mesin, reparasi mesin, udah ya, udah. Dan dikurangi diminus sediaan dalam proses akhir, yang biskuit dalam proses akhir ini. Sehingga total barang manufakturannya adalah sekian. 810.946. Jadi tadi kalau kalau cuma sampai sini, ini cost pemanufakturan. Tapi kalau sampai dikurangi dengan sediaan dalam proses akhir, ini cost barang manufakturan. Ya. Oke, lanjut. Cost barang terjual. Berarti kalau cost barang terjual, ini juga sebenarnya kelanjutan dari cost barang manufakturan tadi ya. Bedanya, ini adalah pengaruhnya dengan sediaan jadi. Di sediaan jadi awal, ditambah cost barang manufakturan, dikurangi sediaan jadi akhir. Sediaan jadi awalnya, kita lihat di data ini ya, biskuit kalengan di 1 Januari ini sediaan jadi akhir. Cost barang manufakturannya kita dapat dari poin C, dan tadi ini sediaan jadi awal ya. Aku tadi bilangnya awal atau akhir? Awal, yang pokoknya ini biskuit awal. 1 Januari ini 250. Kalau yang sediaan barang jadi akhir ini, yang 31 Desember. Nih, tinggal kita jumlahkan. Maaf, ini harus di minus dulu. Nah, ini. Sediaan jadi cost barang terjual. Lanjut, yang pertanyaan terakhir adalah kita diminta mencari laba kotor. Laba kotor itu berarti penjualan dikurangi dengan kos barang terjual. Kos barang terjual ini kayak HPP ya, guys. Jangan lupa. Jadi penjualannya kita lihat di data yang di atas, penjualan. Ini dikurangi dengan kos barang terjual. Oh, tapi tadi kalau nggak salah tuh ada akun, mana ya? Potongan penjualan. Berarti penjualannya itu harus dikurangi dengan potongan penjualan dulu. Potongan penjualan. Nah, kalian benar-benar harus teliti ya kalau kayak gini. Pokoknya lihat akunnya apa aja. Ini tadi kos barang terjualnya di minus juga karena dia mengurangi. Baru habis itu ini ya. Ini adalah laba kotornya. Udah chapter 11 pokoknya sebenarnya antara ini itu saling berkaitan, antara poin-poin ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Jadi cara menghitung kos pemanufakturan itu kalian harus tahu dulu bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, overheadnya, terus sediaan dalam proses awal, baru jadi dia kos pemanufakturan. Dari kos pemanufakturan kita nanti bisa menghitung kos barang manufakturan. Dari kos barang manufakturan kita bisa lanjut menghitung kos barang terjual. Dan dari kos barang terjual kita bisa lanjut, maksudnya lanjut menghitung laba kotor. Sebenarnya ini kayak satu alur gitu. Oke, chapter 10 udah. Lanjut chapter 11. Chapter 11 ini aku ngasih contoh soal mengenai pembebanan lebih dan kurang. Karena kalau yang di simulasi UAS itu kan kita udah tentang overhead departemen ya, yang departemen 1 dan departemen 2. Nah, kalau yang ini adalah terkait dengan pembebanan lebih dan kurang. Kita coba baca soalnya. Di soalnya ini, PT Supernutra itu memproduksi berbagai jenis susu yang dikemas dalam kaleng dan kardus. Tiap jenis produk berbeda dengan lainnya dalam hal komposisi vitamin, rasa, dan bahan tambahan atau suplemen serta ukuran kemasan. Satu jenis susu dan kemasan diproduksi sekaligus dalam satu angkatan produksi karena perusahaan menggunakan mesin yang fleksibel. Manajemen berkepentingan untuk mengetahui kos per angkatan produksi
Berarti ini tadi produksi satu jenis susu dan kemasan itu disebutnya angkatan produksi ya. Dia ingin mengetahui cost per angkatan produksi. Cost overhead dibebankan ke tiap angkatan produksi atas dasar jam mesin. Berarti di sini jam mesin statusnya sebagai cost driver. Jangan lupa cost driver pemicu biaya, dicari lagi definisinya, dipahami. Siapa tahu ditanyakan. Cost driver. Berikut adalah data yang digunakan untuk menentukan tarif overhead prahitungan. Predetermined overhead rate, rate overhead yang ditentukan di awal untuk tahun 2002. Jadi tadi cost overhead-nya didasarkan pada jam mesin ya. Coba kita di sini hitung dulu tarif predetermined overhead rate-nya. Predetermined overhead rate atau overhead rate gitu aja juga Bapak. Berarti caranya adalah dengan membagi cost overhead pemanufakturan yang ini, cost overhead kiranya dengan jam mesin. Jam mesin ini cost drivernya. Berarti 148.500 dikalikan dengan dibagi dengan 18.000. 8.250. Artinya, berarti setiap mesin itu berjalan 1 jam, digunakan 1 jam, dia itu menyerap overhead 8.250 yang ikut dibebankan ke produk. Ya, jadi setiap 1 jam mesin itu overheadnya 8.250. Itu rate-nya. Nah, selama tahun 2002, terjadi kelesuan ekonomi yang mengakibatkan perusahaan mengurangi jenis produk mereka. Catatan pembukuan tahun 2002 menunjukkan informasi sebagai berikut. Jam mesin, ini berarti jam mesin aktualnya ya. Ini aktual. Jam mesin aktualnya 12.710. Cost of rate pemanufakturan berarti ya ini juga aktual. 102, 297, 500. Ini aktual. Lalu ada juga sediaan akhir tahun, mulai dari material 27 sekian, barang dalam proses 34 sekian, barang jadi 59 sekian, dan terakhir cost barang terjual 332, 841, 600. Nah, masuk ke pertanyaan. Yang A, kita diminta untuk menghitung berapakah kos angkatan produksi garing 214 bila angkatan produksi tersebut menyerap material 2.345.000, TKL 895.000, dan 320 jam mesin. Berarti ini kan secara material segini, berarti kita langsung masukkan aja materialnya 2.340. Ini berarti maksudnya kan disuruh mencari kos produksinya ya. Berarti ada BBB, TKL, dan BOP. Ketiga itu dijumlahkan. Tenaga kerja langsungnya 8.900, maaf, 895.000. Dan yang terakhir adalah cost overhead. Cost overheadnya pakai mana? Pakai tarifnya yang udah kita cari dikalikan dengan jam mesin. Jam mesin aktual. Tarif yang udah kita cari dikali jam mesin aktual. Kenapa nggak pakai overhead aktualnya? Kan udah ada overhead aktualnya. Ingat, ini adalah job order costing, di mana kita menggunakan metode normal costing. Kita udah pernah dibahas di kelas ya. Kalau normal costing itu berarti BBB-nya aktual, TKL-nya aktual, tapi cost overhead-nya menggunakan cost overhead standar yang ditentukan menggunakan rate itu tadi. Makanya dia pakai overhead-nya segini. Kita jumlahkan. Berarti nominal cost angkatan produksi untuk job 214 itu 108, 92, 500. Ini cost angkatan produksinya. Ini. Oke, jelas ya. Jadi biaya produksi itu udah pasti material, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kalau overhead tuh pakai rate tadi, rate yang udah kita cari, terus kita kalikan dengan jam mesin yang aktual. Karena kenapa dikalikan jam mesin?
Karena tadi cost overhead dibebankan ke tiap angkatan produksi atas dasar jam mesin. Nah, lalu yang kedua, yang B, adakah kelebihan atau kekurangan pembebanan overhead? Berapakah besarnya? Berarti terkait kelebihan dan kekurangan overhead, kan kita menselisihkan antara cost overhead bebanan atau cost overhead yang dibebankan, yang ini 148,57 ini, dengan kita bandingkan dengan aktualnya. Overhead yang dibebankan, ini berarti yang ini tadi, cost overhead aktual, yang ini. Ternyata ada selisih kan? Kita selisihkan. Ada selisih 2.500 kurang. Nah, kalau cost overhead dibebankan itu lebih besar dibandingkan cost overhead aktual, dia masuknya pembebanan lebih. Ya karena aktualnya cuma 102.000, maaf, 102 juta. Ternyata yang dibebankan 104 juta sekian. Berarti itu pembebanan lebih. Kebalikannya, kalau cost overhead yang dibebankan itu kurang dari cost overhead aktual, maka dia dikategorikan sebagai pembebanan kurang. Nih ya, jadi ini pembebanan lebih. Sampai di sini clear ya. Yang ketiga, bila pembebanan lebih atau kurang disesuaikan langsung ke kos barang terjual, berapakah kos barang terjual sesuaiannya? Nah, seperti yang kita tahu, kalau terjadi pembebanan lebih atau kurang, kita harus menjurnalnya. Kita harus melawankan dengan kos barang terjual. Nah, kalau pembebanan lebih, berarti jurnalnya adalah overhead. Jurnal penyesuaiannya, kita buat jurnal penyesuaiannya, overhead aktual, maaf, overhead kendali terhadap kos barang terjual. Besar ini, selisihnya tadi. Lalu kalau bebanannya kurang, gimana jurnalnya? Berarti jurnalnya kebalikannya aja. Kebalikannya dari sini, dari ini. Berarti kos barang terjualnya yang di debit, overhead kendalinya yang di kredit. Ini jurnal penyesuaian pembebanan lebih. Jadi logikanya ya, logika kenapa overheadnya di debit, cost barang terjualnya di kredit. Karena kan seperti tadi normal costing, kita kan pakainya overhead yang dibebankan ini kan. Nah, sedangkan aktualnya tuh cuma segini, cuma 102 juta. Jadi kita harus menambah itu sebesar 2.560. Nah, kalau biaya overhead tambah, itu secara langsung, secara otomatis, cost barang terjualnya itu akan berkurang. Karena overhead itu kan, apa ya, overhead itu kan komponen biaya produksi yang sebenarnya juga berkaitan langsung sama kos barang terjual gitu loh. Maksudnya kan kalau kita nyari kos barang terjual atau HPP itu kan sediaan jadi awal tambah tambah dengan biaya produksi ya. Sebenarnya ditambah dengan sediaan dalam proses juga sih. Tapi anggap aja nggak ada sediaan dalam proses, jadi langsung ditambah dengan biaya produksi. Biar lebih gampang bayangin. Lalu dikurangi dengan sediaan jadi akhir. Jadilah saya jadilah
Ya,